orang yang didoakan malaikat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umat beliau yang istiqamah di jalan kebenaran hingga hari kiamat. Dalam kehidupan dunia yang penuh ujian ini, tidak ada anugerah yang lebih membahagiakan selain keberkahan dari langit dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk kemurahan Allah yang sangat mulia adalah ketika seorang hamba mendapatkan doa dari para malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. Maka sungguh bahagia dan beruntunglah mereka yang mendapatkan keistimewaan untuk disebut namanya dan didoakan oleh makhluk-makhluk yang suci ini. Doa para malaikat bukan sekadar kalimat yang melayang di langit, melainkan merupakan tanda kemuliaan dari Allah kepada hambanya yang terpilih karena amal saleh, niat yang tulus, dan perilaku yang diridhai. Lalu, siapakah mereka yang berhak mendapatkan doa dari para malaikat? Berikut ini adalah beberapa golongan manusia yang menurut hadis-hadis sahih dan penjelasan para ulama berhak atas doa mulia tersebut. Pertama, orang yang bersedekah setiap pagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu pagi pun yang dilalui oleh seorang hamba kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang bersedekah. Dan yang lainnya berdoa, ya Allah, timpakan kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya, kikir. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010. Malaikat secara rutin mendoakan orang yang bersedekah setiap pagi. Sedekah ini, meskipun hanya sedikit, memiliki nilai yang besar jika dilakukan dengan ikhlas. Waktu pagi merupakan permulaan aktivitas manusia. Maka ketika seseorang memulai harinya dengan sedekah, itu menjadi pertanda bahwa hatinya condong kepada kebaikan dan rahmat Allah. Menurut Syekh Yusuf Qardawi, dalam kitabnya Fiqhuz Zakah, sedekah yang dilakukan secara rutin, meskipun kecil, mencerminkan konsistensi iman dan hati yang ikhlas. Hal ini menjadi salah satu magnet rahmat ilahi dan membuka pintu-pintu pertolongan yang tidak disangka-sangka. Kedua, orang yang menunggu salat berjamaah di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat mendoakan salah satu dari kalian selama ia berada di tempat salatnya, selama ia belum batal wudunya. Mereka berkata, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan tidaklah salah seorang dari kalian tetap menunggu salat, kecuali ia berada dalam salat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1174 dan Muslim nomor 620. Menunggu salat dengan sabar dan khusyuk, terutama di masjid, adalah amalan yang sangat dicintai Allah. Dalam penjelasan Imam Nawawi, sikap ini menunjukkan ketekunan dan kecintaan kepada ibadah. Oleh karena itu, malaikat memintakan ampunan dan rahmat untuknya. Ketiga, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya adalah doa yang mustajab. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat itu berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan hal yang sama. Hadis riwayat Muslim nomor 2732. Sikap ini mencerminkan keikhlasan dan ketulusan hati. Mendoakan tanpa diketahui orang lain adalah bentuk kasih sayang yang murni. Tidak ada pamrih atau pencitraan, dan justru karena itulah malaikat turut mendoakan hal yang sama untuk dirinya. Keempat, orang yang tidur dalam keadaan suci dan berzikir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Ia tidak bangun melainkan malaikat berkata, ya Allah, ampunilah hambamu ini, karena ia tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani. Kebersihan lahir dan batin menjelang tidur adalah tanda kehati-hatian dalam beragama. Zikir sebelum tidur dan tidur dalam keadaan berwudu adalah kebiasaan para salihin. Malaikat menyaksikan dan mendoakan agar hamba tersebut mendapatkan ampunan karena menunjukkan adab yang mulia kepada Allah. Kelima, orang yang mengajarkan kebaikan dan ilmu kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta para penghuni langit dan bumi, bahkan sampai semut di dalam lubangnya dan ikan di lautan, semuanya mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia.
Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 268 dinyatakan hasan sahih. Betapa mulianya kedudukan orang yang mengajarkan ilmu. Mereka adalah pewaris para nabi. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, mengajarkan ilmu adalah sedekah terbaik karena manfaatnya terus mengalir bahkan setelah wafat. Malaikat mendoakan mereka karena mereka menyalakan cahaya hidayah di tengah kegelapan zaman. 6. Orang yang menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Dalam salah satu hadis yang sangat agung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya karena ridha terhadap penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3641. Dan dalam riwayat lain disebutkan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat akan meliputi mereka. Para malaikat menaungi mereka, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 299. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan betapa tingginya derajat ilmu dan penuntut ilmu dalam pandangan agama. Sampai-sampai para malaikat yang mulia rela menundukkan diri sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, dua ulama besar Indonesia, sama-sama menekankan pentingnya menuntut ilmu sebagai sarana membebaskan umat dari kebodohan dan ketertinggalan. Gus Baha, ulama kontemporer yang bersahaja, menyampaikan bahwa majelis ilmu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu dalam cahaya petunjuk, karena di sanalah hidayah Allah turun melalui ilmu. 7. Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 406. Dan disebutkan pula dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Menurut Quraish Shihab, shalawat bukan hanya ungkapan cinta kepada Nabi, tetapi juga jalan spiritual yang menghubungkan manusia dengan keberkahan dari langit. Shalawat memperkuat hubungan ruhani antara umat dan Rasulullah, serta memperhalus hati manusia. Tariq Ramadan menyampaikan bahwa shalawat adalah bentuk zikir yang bukan hanya menyebut nama, tetapi menghidupkan warisan Nabi dalam hati dan kehidupan sehari-hari. Ia menjadi sumber ketenangan, kedekatan dengan Allah, dan cahaya dalam perjalanan hidup. Betapa indah dan agung ajaran Islam yang menempatkan amal-amal sederhana sebagai jalan menuju kasih sayang Allah. Di antara karunia terbesar adalah ketika nama kita disebut oleh para malaikat. Malaikat adalah makhluk suci yang tidak tidur, tidak lupa, tidak bermaksiat, dan doanya senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang bersedekah di pagi hari, menjaga wudhu ketika hendak tidur, sabar menanti salat berjamaah, menuntut ilmu dengan ikhlas, serta yang senantiasa bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW, semuanya berada dalam cakupan doa malaikat. Sebagaimana dikatakan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, siapa yang menjaga amalan kecil dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan menjadikannya sebab datangnya keberkahan besar. Gus Baha pun mengingatkan, manusia yang didoakan malaikat itu kekayaannya tidak tampak, tetapi itulah yang menyelamatkan. Doa penutup, Allahumma ij'alna mimman tusalli alaihimul malaika, wa taktubuhum fi jumlatil muttaqin, warzuqna al-ikhlasa fi aqwalina wa a'malina. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat, yang Engkau catat sebagai hamba-hambamu yang bertakwa, dan anugerahkan kepada kami keikhlasan dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Demikianlah beberapa golongan manusia yang mendapatkan kemuliaan doa dari para malaikat. Mereka bukan orang yang sempurna, tetapi mereka tekun dalam kebaikan dan tulus dalam amalnya. Sesungguhnya rahmat Allah terbuka luas, dan salah satu bentuknya adalah melalui perantara doa para malaikat, yang senantiasa memohonkan ampun, keberkahan, dan rahmat untuk hamba-hamba yang saleh.
Marilah kita memperbaiki niat dan memperbanyak amal yang mengundang simpati langit. Karena siapa tahu, dalam satu pagi yang ikhlas, dalam satu sujud yang khusyuk, dalam satu sedekah yang sembunyi-sembunyi, kita menjadi hamba yang namanya disebut di hadapan Allah oleh para malaikatnya.